Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi dengan saya Dian Agustin, dosen Desain Interior UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas tentang unsur rancang di mata kuliah Dasar Desain 1. Pertama-tama kita harus paham dulu apa itu merancang. Misalnya ini ada sebuah kursi. Apakah kursi ini menarik? Mungkin kalau dari sisi menarik itu relatif ya. Kita bisa saja mengatakan ini menarik kalau misalnya kita punya style yang vintage misalnya. Tapi bisa jadi ada yang menyebut ini tidak menarik karena ini dianggap mungkin barang yang sudah usang. Gitu ya. Atau proporsi. Nah, apakah ini proporsi? Kalau tidak ada pembanding, kita belum bisa menyebut ini proporsi. Jadi harus ada pembandingnya. Apakah dari sisi ergonomi ini masuk? Kalau kita belum mencoba duduk, kemudian prinsip-prinsip ergonomi belum nampak, ya kita belum bisa menyebutkan ini masuk secara ergonomi atau tidak. Kalau fungsi, mungkin bisa masuk dengan bahwa ini fungsinya sebagai tempat duduk. Untuk biaya produksi, apakah ini murah atau mahal? Ya, itu semua relatif. Ya. Dari kesemua faktor itu, tentunya kita bisa memberikan sebuah pemahaman bahwa merancang adalah proses mencipta rupa untuk maksud tertentu. Jadi, setiap perancang itu punya maksud tertentu dalam membuat karya rancangannya. Nah, kita masuk ke unsur konsep. Apa saja sih yang kita perlukan dalam proses merancang? Pertama-tama itu kita harus mengenal dulu ada beberapa unsur, yaitu titik. Titik kemudian kalau dilanjut menjadi garis, garis kalau disusun menjadi bidang, dan bidang kalau dijejerkan akan menjadi gempal. Nah, seperti ini ya, jadi titik, kemudian kalau titik ini kita susun berjajar akan menjadi garis. Garis kalau kita susun berjajar akan menjadi bidang. Bidang kalau kita susun berjajar akan menjadi gempal. Selanjutnya ada unsur-unsur yang lain, yaitu raut, ukuran, warna, dan barik. Raut adalah wajah. Jadi, wajah apa yang ingin kita sampaikan? Kemudian ukuran, apakah ukurannya besar, kecil? Mungkin bisa terkait dengan proporsi. Kemudian warna, warna-warna apa yang kita pakai? Kesan apa yang bisa tampil dari warna-warna tersebut? Kemudian barik, teksturnya apa yang ingin kita sampaikan? Apakah kasar, halus, ya, dan semuanya punya maksud tertentu. Segala benda yang dapat dilihat itu memiliki raut sebagai penampilan diri yang paling utama. Misalnya, apakah itu segitiga, apakah itu lingkaran, dan sebagainya. Sedangkan semua raut itu akan memiliki ukuran. Apakah besar, sedang, kecil. Dan itu juga relatif. Sebuah raut yang ada di dalam ruang dibedakan oleh warna. Warna ini spektrumnya juga besar dan banyak.
Hari ini terkait dengan tekstur ya, apakah mau polos, halus, kasar, dan sebagainya. Dan apakah secara visual atau teraba, itu juga berpengaruh. Selanjutnya ada unsur pertalian. Unsur pertalian ini meliputi arah, kedudukan, ruang, dan gaya berat. Arah ini bergantung pada pertalian dengan pelihat. Ya. Jadi apakah dia berangsur-angsur mengarah ke sebuah arah tertentu. Kemudian kedudukan. Kedudukan ditentukan oleh pertalian dengan bingkai. Jadi harus ada bingkainya. Setelah itu raut tetap menempati ruang. Sebab itu ruang dapat terisi atau kosong. Tampak di depan atau tampak di belakang. Dan gaya berat. Gaya berat ini bukan masalah penglihatan dia, tapi masalah rasa. Karena ada daya tarik bumi. Seperti itu ya. Apakah posisinya itu stabil atau dinamis gitu. Nah, kemudian kita masuk ke Dwi Matra ya, yang terkait dengan unsur-unsur di atas sebagai latihan. Dwi atau dua matra itu dimensi. Jadi dwi matra itu adalah panjang dan lebar dari suatu bidang papar atau datar, tidak memiliki kedalaman atau ketebalan. Dan bidang tersebut akan terdapat kesan ruang, volume, dimensi yang bersifat optis. Kedalaman tidak teraba namun terasa oleh mata. Nah, untuk mencoba dari materi di atas, ada tugas yang bisa kita coba bersama, yaitu nirmana garis. Unsur rancang yang paling mendasar sekaligus akar dari dalam mendesain interior adalah unsur garis. Mengolah kepekaan rasa dan selera desain dapat dilatih sejak awal dengan menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi. Contohnya seperti ini. Ya, baik, silahkan dipelajari dan silahkan mencoba. Thank you. Terima kasih.